dengan aku, Chef Citra, dan kali ini tentunya kita akan masak resep dari kearifan laut Indonesia. Tapi kali ini aku nggak akan sendirian, aku akan ditemenin tamu spesial. Nah, siapa tamu spesialnya? Yuk kita panggil dengan hormat Bapak Dirjen, nama bekennya sih Pak TB. Mari Pak TB, sehat-sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Saya baru kali ini loh Pak, kedatangan tamu yang profesional. Bisa aja ini. Profesional untuk abdi negara nih Pak. Ini masak apa kita? Gampang aja Pak. Ya kan? Oke. Masak itu nggak perlu susah-susah, nggak perlu ribet-ribet. Kita akan bikin laksa kakap khas Betawi. Oh, laksa kakap khas Betawi. Betul, jadi pas Pak. ya, saya kebetulan sebagai Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Di mana kita itu punya tagline, bijak mengelola laut. Wah, nah, mantap. salah satunya kalau kita bijak mengelola laut, ikan-ikannya bisa hidup dengan baik. Oh, gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa masak. Masaknya laksa kakap ya? Betul. Oke, dan ini ala Betawi. Pas Ala kita lagi ada di Betawi. DKI, ada di Betawi. Iya. Jadi laksa kakap ala Betawi. Jadi sengaja saya udah pilihin resepnya kira-kira yang menginspirasi warga DKI Jakarta juga dan akrab ya dengan orang-orang Jakarta. Ini adalah laksa. Ini kesukaan saya nih. Biasanya kan laksa kan terinspirasi dari masakan peranakan, ya kan? Tapi ternyata Indonesia juga punya laksanya sendiri, yaitu laksa Betawi. Pasti enak ya? Mudah-mudahan. Kita coba, kita coba. Karena kan ikan kakapnya udah seger banget. Ikannya nih. mantap sekali saya Iya, lihat ini. Karena bahan yang berkualitas itu menentukan Pak. Oke, setuju. Nah, Jadi apa kita bahan-bahannya, ngapain sekarang? Jadi kita akan menghaluskan bumbu terlebih dahulu, yaitu ada beberapa bumbu. Di sini ada cabai merah keriting, ada kemiri yang sudah disangrai, lalu daun salam, bawang merah, serai. Semuanya kearifan lokal, ini kan? Nah. Oke, jadi pertama sekali yang Apa perlu nih? Cabe. dihaluskan cabai. Sebenarnya nggak ada urutannya sih, cuma yang jelas semuanya bahan-bahannya harus lengkap dimasukin ke dalam blender. Kalau nggak punya blender di rumah, no problem, ngulek aja. Pakai ulekan boleh ya? Kita kembali ke zaman dulu aja, kita ngulek aja. Iya, ngulek aja. Yang Nggak penting masalah. semuanya lembut ya. Yang penting semuanya halus. Atau bahkan nggak sempet untuk ngulek, bisa juga beli bumbu halus di pasar. No problem ya. Yang penting semua bahan-bahannya kepake. Boleh ditambahkan air sedikit, dikit aja. Sedikit ya? Supaya halus. Ada beberapa orang yang suka menghaluskan bumbu pakai minyak dan juga air. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka pakai air. Karena sebenarnya untuk menumis kita udah ada minyaknya supaya panas. Jadi kita nggak menambahkan double minyak gitu. Sekarang diapain lagi nih sekarang di sini? dihaluskan. Iya, wah halus nih ya. Oke, sudah jadi, Pak. sudah halus nih. Sudah halus, sebentar banget. Sekarang kita akan menumis si bumbu-bumbu ini. Kita hidupkan kompornya, stopnya. Boleh ditambahkan minyak Tambah sedikit. minyak. 2 sendok makan sudah cukup. Kalau untuk alternatif lebih sehatnya, teman-teman bisa pakai minyak kelapa, minyak biji bunga matahari, atau bahkan kalau misalnya mau agak spending sedikit, boleh sih pakai olive oil. Jadi semua minyak bisa nih ya? Bebas-bebas aja, cuma kalau mau alternatif lebih sehat, ya itu tadi ada minyak biji anggur, ada minyak biji bunga matahari, minyak kelapa juga boleh. Nah sekarang, ini kita akan tumis. Wow. Sampai matang tuh ya ditumisnya? Sampai harum, sampai matang. Jujur ya Pak ya, saya tuh paling suka emang makanan Indonesia. Wah, iyalah kita ini hidup di Indonesia. Masakan ala Nusantara nih jauh lebih Dari taste. Sabang sampai Merauke aja nggak habis-habis tuh kalau dimakan setuju. beda-beda setiap hari. Setuju. We love Indonesia. We love Indonesian food. Yang paling dikangenin itu adalah ikan asin sama sambal. Ikan asin sama sambal. Wah, sama seleranya sama saya nih kalau ya. Saya suka banget Pak, aduh. Ternyata pandemi COVID-19 ada hikmahnya ya. Jadi kita jadi senang memasak, jadi kita tahu selera Nusantara. Ini menjadi penting saya lihat. Boleh Pak, monggo silakan dimasukin yang ini. Semuanya? Oh nih, saya masukin ya. Ini serai. Ini masukin. Daun jeruk dan ini? daun salam. Udah itu nggak, tadi udah dihalusin. Sudah dihalusin.
Pak Teme mau coba? Ah, boleh. Dengan senang hati kita aduk-aduk. Kita pindah posisi nih Pak. Ini Ya. saya ngambil ini. Chef, saya bisa masak loh, karena dulu saya pernah tinggal di asrama. Jadi saya 2 tahun dulu, waktu sekolah, begitu kita masak sendiri. Anak-anak asrama, iya. anak kosan tuh harus Pak bisa masak sendiri. Jadi nggak usah Wajib malu ya tuh. laki-laki untuk memasak. Oh nggak perlu. Ini salah Koki-koki satunya. di Iya. restoran juga kebanyakan laki-laki kok Pak. Oke. Gimana, Terus Chef? sebentar lagi, Bentar lagi ya? terus ya sampai berwarna agak gelap sedikit. Oke. Terus aromanya juga. Sudah wangi nih? Ya. Mantap. Pak aku boleh tanya nggak? Boleh. Selain ikan nih Pak ya, Ya. apa sih hal-hal lain yang dikelola oleh Dirjen PRL? Jadi gini ya, pengelolaan ruang laut itu kita mengelola semua laut. Jadi kita mulai merencanakannya, memanfaatkannya, sampai mengendalikannya. Jadi Oh, ini begitu. di bawah tempat kita ini semua. Contoh, ada perusahaan yang mau melakukan kegiatan budidaya, itu ikan kakap apa segala macam, izin lokasi dan seterusnya itu mesti lewat kita. Oh gitu. Jadi kalau aku mau buka tambak, Iya, buka tambak, ya ada buka. tambak udang, Iya. kemudian karamba jaring apung, ikan kakap. Ini Iya. mesti izin dulu. Oh, nah, begitu. lewat kami begitu. jadi aku nggak bisa main buka-buka aja Nggak gitu bisa ya. supaya lingkungannya tetap terjaga, sustainabilitasnya juga tetap terjaga sehingga Oh. anak cucu kita bisa menikmati sumber Nah. daya alam hingga nanti, bukan Nanti aku hanya kan saat pakai ini garam saja. nih. Nah kalau Ya. garam gimana nih kalau garam? Ah, itu dia, itu salah satu yang dikelola oleh kami. Oh, masa? Iya, jadi kita Tanah air saat ya? ini saat ini sedang mengupayakan bagaimana peningkatan kualitas garam di Indonesia, khususnya garam rakyat ya, kan begitu loh. Karena betul Pak, karena garam itu sebagai salah satu komponen penting dalam memasak dan Setuju. juga basic banget Ya. untuk asupan mineral alami. Betul. Dan bagus juga untuk kecerdasan otak loh Pak. Itulah. Ini saya tambahin santan, tadi saya udah tambahin air sambil ngobrol-ngobrol, Oke. terus saya tambahin santan, Oke. terus sedikit gula Gula ya, supaya agak manis. supaya balance ya. Oke. Jadi ada gurihnya, ada Oke. pedas-pedasnya, dan ada manisnya juga. Nggak usah Iya. banyak-banyak, sedikit aja. Iya. Pak, saya kan ini suka banget diving. Diving. Iya, aku suka diving. Saya juga sesama peselam kalau begitu. Oh, gitu ya? Ya. Aku tuh kalau diving itu kagum banget tuh ngelihat terumbu-terumbu karang sama ekosistem laut Ya. Indonesia ya. Ya, ya, Emang ya. Indonesia tuh the best banget deh kalau untuk aneka-ragaman kelautannya. Nah itu pelestariannya bagaimana ya Pak? Ya, Chef, kalau kita cerita tentang terumbu karang, ini yang harus kita jaga, ya. Kalau tidak, maka tidak bisa dijadikan objek wisata terkait dengan kelautan. Ya. Khususnya teman-teman yang suka diving. Aku dong. Nah, itu kan, seperti saya ini suka diving ya. Iya. Kalau tidak ada terumbu karang yang bagus, yang indah, buat apa kita menyelam? Iya, begitu. betul. Nah, kita juga ikut mengelolanya. Oh ya? Banyak yang sudah rusak. Gimana kita caranya? Dengan ada satu teknologi, teman-teman itu sudah banyak mengembangkan, yaitu dengan transplantasi. Jadi Oh. kita buat itu yang tadinya rusak apa segala macam supaya dia kembali. Ya. Coba datanglah di Bali. Di kita ada kegiatan namanya ICRG, semacam kebun terumbu karang. Oh, Itu yang kita di mananya, lakukan. Pak? Ada di 3 lokasi. Heeh. Ada di Denpasar, ada di Buleleng, Ya. kemudian satu lagi di Badung. Insya Allah kalau datang ke sana pasti Besok saya betah. ke sana, Pak. Oh, besok ke sana? Besok saya ke Boleh, ajak kita dong supaya kita bisa nyelam sama-sama. Nanti akan saya Beneran, tunjukkan saya ya serius, bagaimana terumbu karang yang bagus dan seterusnya. Ya. Nah ini kan udah mendidih ya. Sekarang kita akan masukkan kakap. Oh, kita masukkan ikan kakap. Tidak amis ya, Tidak karena amis. justru kakap yang bagus, kakap yang sehat dan aman dikonsumsi, justru kakap yang tidak berbau, tidak berlendir ya, dan warnanya itu masih segar kemerahan seperti ini gitu. Oke. Ini langsung masuk, ini nggak perlu dibalik-balik Pak, Oke. karena masak ikan itu cukup matang di satu sisi, lalu tinggal dibalik di sisi lainnya, jadi kita diamkan dulu beberapa saat. Karena kalau kita balik, hancur. Malah hancur ya. Iya. Ini juga nggak perlu diaduk-aduk ya? Nggak perlu, nanti Oke. kita tinggal balik aja pakai capitan, nanti Pakai capitan. selesai. Jadi sudah mau selesai nih kita. Ini sudah mau selesai Pak, jadinya Laksa kakap. Luar biasa, mantap. kalau bikin satu porsi sih sebentar Pak. Nah. Kalau udah di restoran bikin banyak ya lama Jadi juga. saya setelah masak ini jadi
motivasi saya semakin kuat untuk menjaga laut supaya tetap sustain. Ini Motivasi saya juga motivasi. kuat, Pak. Begitu ya? Kan, karena Supaya saya suka nanti mendiving, suka nyelam ya kan. Jadi Ya. motivasi saya untuk menjaga Ya. terumbu karang Indonesia. ternyata kalau saya bisa simpulkan, ternyata masak ikan itu mudah, cepat, dan sehat. Kayaknya perlu dibalik Boleh, ini boleh, dibalik-balik. supaya mantap. Apalagi nanti nih sambil menunggu. Boleh sih siap-siap. sebenarnya kalau mau ditambahin jeruk nipis. Oke. Nah, sekarang kita akan menyiapkan isiannya. Oh, apa tadi? Bihun ya? Isiannya ini ada bihun yang udah Bihun. dilembutkan. Oke. Kemudian Pak TB suka toge nggak? suka toge. Aku juga Toge suka. ini banyak vitamin E-nya. Banyak vitamin Ya, E-nya dan ini justru menambah tekstur pada masakan. Jadi ketika dimakan tuh ada krenyes-krenyesnya. Setuju. Apalagi lagi masa pandemi Covid ini. Banyak makan sayur. Harus banyak makan sayur. Setuju. Terus ini juga ada telur rebus. Oke. Ini pelengkap ya. Ya, pelengkap. Proteinnya juga tinggi. Buat yang nggak begitu. mau atau mungkin nggak suka, Bisa boleh di disesuaikan, skip. ya. Ya, boleh di skip. Silakan aja sesuai dengan selera. Paling nggak lama-lama lagi, Pak. Wah, sudah mau masak nih. Iya. Wanginya, luar biasa. Ini udah selesai. Sudah selesai nih? Sudah selesai, Pak TB. Harum banget, harum banget. Oh, betul itu. Luar biasa. Kita matikan. Nah, boleh. Oke, tinggal apa nih? Pakai- Tinggal taruh plating ikan, aja. ikannya terlebih dahulu, baru kita siram kuahnya. Oke, ini saya coba ya. Ya, silakan. Diambil. Mantap sekali. Kita masukkan? Ya, taruh Yes, aja, Pak. pelan-pelan. Silakan. Yeay. Ini kalau di restoran nih berapa nih, Pak? 80.000. 80.000. Kalau saya yang masak, saya pasti jual lebih mahal. Kan? Karena ini Kalau lihat kita yang masak kualitasnya, 200.000. ya kan. Kemudian masakannya semua serba higienis dan seterusnya pasti ya lebih Ya, mahal. pasti lebih mahal ya, Pak. Lebih Harus mahal. Sekarang tinggal kuahnya ya. Kuahnya, oke. Ini udah selesai nih. Ini sudah selesai, Tinggal Pak. finishing saja. Karena kita makan itu ternyata tidak dengan indera pengecap dulu, Pak, tapi dengan indera penglihatan. Jadi mata dulu yang makan. Gitu ya. Laksa kakap Betawi ala Pak TB nih. Ternyata masak ikan itu mudah, cepat, dan sehat. Ayo, Ayo makan makan ikan. Kakap putih ini mengandung protein yang cukup tinggi. Per 100 gramnya mengandung 20 gram protein. Protein ini sangat baik untuk meningkatkan imunitas di tubuh kita dan juga untuk membangun massa otot. Selain itu, kakap putih sendiri juga mengandung selenium yang juga sangat baik untuk sistem imun. Kakap merah juga mengandung protein yang cukup tinggi. Selain protein, ternyata juga mengandung vitamin A dan omega 3 yang sangat baik untuk kesehatan otak. Omega 3 ini sangat penting baik dari anak-anak sampai usia lansia. Jadi berbagai usia boleh makan ikan kakap merah ini.